Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita ketemu lagi dalam program Off the Record baca berita di balik berita di hari Jumat dan mudah-mudahan Jumat ini membawa keberkahan untuk kita semua dan untuk bangsa dan negara. Ya, ini sebuah bangsa kalau nggak ada rahmat, turun keberkahan, ya nanti kita bisa membayangkan seperti apa negara ini. Dan Anda seperti biasa kami temani saya bersama dengan partner saya Hersubun Arif. Dan saya Agibita senang sekali menjumpai teman-teman semua dan kita akan membicarakan sesuatu yang sudah dinanti-nanti oleh seluruh masyarakat Indonesia dan Ya, ini merupakan kejutan juga Mas Hersu. ya. Eh, ya, soal tentu saja soal Tom Lembong dan Mhm. yang mendapatkan abolisi dan juga Hasto yang mendapatkan Rame abolisi. banget ya Mbak Agia, jadi trending topik ya itu ya Mbak Agia. Dan kalau di Luar biasa di tengah malam yang saya sebetulnya sudah ler-leran gitu ya. lebaran itu apa Ternyata sih breaking maksudnya? news di mana-mana. Iya, iya, iya. Ada Hotman Paris breaking news, ada Hmm, Pak Mahfud MD breaking news, ada hmm, wah pokoknya hmm, Saud Sitomorang banyak sekali. Jadi bingung di mana nih. hmm. Tapi itu memang merupakan kejutan yang luar biasa ya dari Luar biasa, dari luar biasa. Prabowo yang Ya. Hmm, secara baru saja pada tanggal 20 lalu dia sowan ke Pak Jokowi, bahkan itu hmm, dijadikan sebagai judul hmm, Prabowo sowan, bukan mendatangi atau apa begitu ya, tapi silaturahmi atau apa, tapi sowan dikatakan seperti itu. hmm, Tapi kita tahu memang pada hari yang sama, ini kita langsung masuk saja ya Mas Ersu hmm, ya, hmm, bahwa pada tanggal 20 itu kan Prabowo sowan ke kediamannya Jokowi, sore hari dia datang begitu karena malam harinya akan menghadiri penutupan Kongres PSI. hmm, Nah, itu yang kemudian menjadi ramai. Nah, pada hari pada hari Seninnya itu Prabowo sudah kembali begitu ya, ke bandara dan Jokowi itu menyusul begitu. Jadi pada hari yang sama, padahal hari itu juga Prabowo ini meresmikan 80.000 lebih koperasi merah putih yang ada di Klaten. Jadi tidak jauh ya dari hmm, Boyolali, tidak jauh dari Solo begitu. Tapi pada hari yang sama itu juga di hadapan Puan, Prabowo mengatakan bahwa antara Gerindra dan PDIP itu kakak adik. Itu di tengah hingar-bingar, hmm, ketika itu orang terheran-heran ngapain Prabowo itu masih sowan-sowan juga ke Jokowi, dan kemudian dia mengatakan banyak hal pada saat penutupan Kongres PSI dan sebagainya. Tapi pada hari yang sama itu ternyata dia mengatakan demikian. Dan itu juga sempat ramai. Apa nih maksudnya? Karena menebus kesalahan yang kemarin atau apa? Saya sendiri berpikir, apakah ini sudah di puncaknya hanya sekedar kakak dan adik begitu yang memperlihatkan ya, kalau dari filosofinya kakak dan adik, apalagi kalau seandainya mereka sedarah gitu, darah itu kental, hmm, artinya ini lebih lebih solid begitu ya. Apa namanya, kekancan atau perkawanan antara Pak Prabowo dengan Ibu Mega dan juga keluarganya. Apakah ingin mengatakan itu? Sepertinya ada sesuatu begitu ya. hmm, Kalau hmm, kita melihat belum lama ini Ibu Mega juga ketemu dengan Prabowo dan kita mendengar isu di balik itu bahwa Hasto sebetulnya dibicarakan dalam pembicaraan tersebut antara keduanya. Tapi tentu saja orang-orang politikus dari PDIP mengelak. Mereka mengatakan oh tidak ada gitu. Tapi kita mendengar sebagai wartawan, kita mendengar bahwa itu dibicarakan gitu. Jadi ya wajar kalau seandainya kemudian keresahan dari Ibu Mega kan, Ibu Mega sempat dibully ya karena dia mengatakan kalau Hasto sampai ditangkap saya akan datang di KPK. Kemudian dibully bagaimana Bu Mega kapan datang ke KPK kita ini dan sebagainya begitu. Tapi rupanya diam-diam dengan diplomasi dan dengan ini, apalagi memang kita tahu ketika akan divonis Hasto mendapatkan 23 amicus curiae, yaitu sahabat pengadilan yang dari para profesor dari Universitas Erlangga, dari UNER, banyak itu dari sana. Kemudian dari UII Jogja, Universitas Islam Indonesia juga banyak. Kemudian dari Universitas Indonesia apalagi. Terus kemudian pokoknya banyak sekali. Ada 23 tuh para profesor. Dan dari situ tentu saja ini juga membangkitkan ini Mas Sersu, karena amicus curiae yang sebelumnya kita tahu itu pada saat sengketa Pilpres, Ya, di dan mana Ibu Ibu Mega Mega juga ya, jadi amicus curiae Betul. ini. Ya. Ibu Mega juga membuat ketika itu. Jadi ini semacam hadiah ya Hmm, dari Pak Prabowo dan juga prank kepada Jokowi begitu. hmm, ya. Hadiah dari Pak Prabowo kepada PDIP dan juga kepada Ibu Mega, yang dimana kita tahu ini sebenarnya simbol-simbolnya sudah terlihat Mas Hersu. Hmm, Kemarin pada saat bimbingan teknis di Bali itu kan viral sekali foto di mana ketika itu Prananda Prabowo, yaitu kakak dari Puan Maharani, hmm, merangkul hmm, Puan, dan kemudian Ibu Mega tertawanya
Hmm. lebar sekali, Hmm. tertawanya gembira sekali, dan itu foto itu menyebar kemana-mana, menjadi viral begitu. Sementara kita tahu soal kongres ini kan masih terus dirahasiakan oleh PDIP, Hmm. tanggalnya, tempatnya apa dan sebagainya, dengan alasan ya Dan ya, untuk dan ada adanya mencegah. faksi ya, tapi ada faksi juga di PDIP kan sebenarnya dalam hubungan Iya, dengan Jokowi itu ya. betul. Ya. Betul, dan itu semua memecah itu semua, dugaan-dugaan itu. Walaupun kita tahu ya memang ada faksi. Ketika Jokowi masih dengan apa gencarnya cawe-cawe, terutama ketika dia masih menjabat sebagai presiden. Tapi dengan adanya foto ini seolah sebagai simbol memperlihatkan Soliditas. soliditas mereka. Ya, ya. Iya, soliditas mereka tetap terjaga, yang sepertinya, nggak berhasil ya, nggak berhasil begitu. Kan Hmm. tadinya kongres ini sepertinya kalau kita melihat ingin diobrak-abrik begitu, di mana kita tahu pada bulan Desember kalau tidak salah, Effendi Simbolon bertemu dengan Jokowi, Hmm. kemudian pada bulan Januari dia mengatakan sebaiknya Ibu Mega mundur Hmm. atau sebaiknya diganti Hmm. karena itu partai bukan punya pribadi, bukan punya keluarga, apa dan sebagainya begitu. Hmm. Dan Ya. kemudian orang menduga bahwa itu adalah suara Jokowi, dia habis ketemu Jokowi, dan Hmm. Effendi Simbolon ini kan membela Jokowi, apalagi untuk apa namanya pemilihan gubernur Jakarta dia jelas-jelas juga Hmm. membela dengan mengerahkan apa namanya marga apa organisasi marga Simbolon apa dan sebagainya. Jadi kita tahu memang ada intervensi lah, dengan cara-cara politik tentu saja, dengan memasuki apa faksi-faksi di dalam PDIP yang dekat dengan Pak Jokowi. Tapi ternyata semua itu bisa dilemahkan. Hasto, Hasto bahkan Mas Erisu kalau kita masih ingat 3 hari setelah pelantikan Budi Sulistyo Ketua KPK dan kawan-kawan pimpinan KPK, langsung dia menerima sprindik begitu kan, Ya. langsung menerima sprindik menjadi tersangka. Itu sungguh-sungguh yang betapa ini memperlihatkan ini masih ada kepanjangan tangan Jokowi nih di dalam KPK itu begitu. Cok Budianto Tapi ya maksudnya ya, ketua KPK ah ya. iya iya. Ya. Mhm, iya, iya. Eh, dan dan kemudian ini semua di apa ya dijawab gitu ya, Hmm. karena kan memang kalau kita melihat ketidakadilan antara apa namanya Hasto dan juga Tom Lembong Hmm. ini kan begitu riuh Mas Hersu, Hmm. walaupun klasternya kalau saya lihat lebih besar pembelaan terhadap Tom Lembong begitu ya, Ya, karena ya. ini bisa menimpa siapa saja kalau Tom Lembong ini sadis betul begitu Hmm. ya, dan ini masuk lewat kejaksaan. Tapi Hasto ini pun juga bagaimana Kongres PDIP Hmm. itu semua yang kita tahu seperti partai itu kesuksesan Kongres itu ada di tangan Sekjen. Hmm. Apalagi buku Hasto yang disita itu dulu kan berisi tentang data-data apa ketika itu akan ada pilkada. Hmm. Jadi strategi pilkada semuanya ada di situ menurut Hasto, karena sepertinya dia masih old fashion. Hmm. Semuanya dicatat. Kan dia kalau menghadap Ibu Mega dia bawa Ya. bawa Ya. Ya. buku itu dan kemudian mencatat seperti itu. Dan Ya. Hasto sendiri mengatakan dia sehari itu 2 kali ketemu Ibu Mega, pagi untuk koordinasi, malam untuk melaporkan. Ini memang sekjen yang luar biasa sehingga dia tidak menjadi anggota DPR, tidak didorong untuk ke sana, tapi dikip oleh Bu Mega sebagai sekjennya. Karena rupanya sifat Hasto seperti itu begitu ya, rapi. Nah, ketika bukunya itu kemudian ini terus juga persiapan Kongres ada di dalam buku itu tentu membuat kemarahan yang sangat besar di Ibu Mega. Jadi wajar kalau sekarang ini hadiah betul Hasto dikembalikan kepada Ibu Mega, begitu Kongres diharapkan berjalan sukses. Eh, ya ini sudah ada omong-omongan lah antara Ibu Mega dengan Sudah. oh, Sudah pasti ada operasinya kan di suratnya juga dikirimnya tanggal 30 ya sebenarnya itunya juga ya. Jadi ketika betul. ketika menyampaikan pernyataan bahwa dukung penuh pemerintahnya Pak Prabowo itu kan Prabowo tanggal 31-nya, hari Kamis tiga kemarin puluh ya. Ya tiga jadi puluh satu kemarin. ya Mm-mm. kemarin. Jadi ya seperti secara sekuennya udah itu sudah dibicarakan dan upaya untuk Mm-mm. membebaskan Hasto ini kan sebenarnya menjadi salah satu ganjalan dalam pertemuan-pertemuan dengan Ibu Megawati ya. Kan Betul. itu menjadikan Mm-mm. syarat itu tapi ya terganjal terus karena Hasto kemudian akhirnya jadikan tersangka bahkan kemudian terdakwa bahkan divonis sampai divonis kan begitu padahal prasyarat Ibu Megawati itu ya Mbak Hasto itu harus bebas dan ini Mhm. sebenarnya kan kita ingat setidaknya ada 2 pertemuan penting antara kubu Prabowo dengan Ibu Megawati itu. Yang pertama, kalau kita tarik ke Didit ada 3 kali, tapi Didit itu lebih membuka jalan putranya Pak Prabowo ya. Ya, Pada Idul Fitri betul. dia lebih dulu datang, kemudian dia berangkat ke Solo menemui Pak Pak Jokowi, Didit. Mhm. Tapi kemudian Pak Prabowo malam harinya kan bertemu dengan Ibu Megawati.
ya, dan tidak ke Solo. Sementara kemudian pertemuan antara Gerindra dengan PDIP itu berlanjut dengan hadirnya Dasko, Ketua Harian, Sumi Dasko Ahmad Mm-mm. bersama dengan Ahmad Muzani, dan ada waktu itu Menteri Menteri Iya, Sekretaris Negara ya, Prasetyo Hadi ya, hadir di iya, situ juga ya. betul. Dan itu Mhm, sebenarnya bicara-bicara soal itu, tapi mhm, kemudian kelihatannya lobby Jokowi jauh lebih kuat gitu ya mhm, di penegakan hukum. Makanya saya melihat kenapa kemudian diberikan amnesti dan abolisi ini. Ini kan hak istimewa dari seorang presiden. Ya, kita tahu ya ada empat hak istimewa yang diberikan oleh konstitusi kita terhadap seorang presiden, yakni abolisi, amnesti, grasi, mhm. dan rehabilitasi. Nah, kalau Iya, dalam kasus kasus Hasto itu, nah ini kasus Hasto ini dia memanfaatkan momentum 17 Agustus, Mbak. Kan disebutkan ada mhm, ribuan orang yang diberikan amnesti gitu ya. iya, Padahal kalau dia kan sebenarnya belum inkrah juga sebenarnya. Karena belum. masih ada proses. Tinggal keduanya menunggu keputusan presiden. Sesudah presiden kirim surat, DPR setuju, lalu atas persetujuan itu nanti presiden mengeluarkan kepres memberi amnesti dan abolisi kepada saudara Hasto Kristianto dan kepada Tom Lembong. Tapi yang terpenting sekarang jeritan hati nurani masyarakat agar hukum tidak dijadikan alat politik. Agar hukum itu ditegakkan hukum sebagai hukum. Bukan karena pesanan politik. Sekarang memberi harapan baru kepada kita. Bahwa hukum akan mulai ditegakkan. Dan mudah-mudahan ini akan berlanjut. Kita doakan Presiden Prabowo tetap mendapat semangat untuk menjadikan negara ini sebagai betul-betul negara hukum. Jeritan hati masyarakat dan opini publik serta public common sense ternyata benar bahwa kasus yang menimpa Hasto Kristianto dan Tom Lembong memang sangat kental nuansa politiknya dan itu tidak boleh diulangi lagi. Selamat untuk Mas Hasto Kristianto, selamat pula untuk Mas Tom Lembong, dan selamat kepada masyarakat sipil, para pembuat amicus curiae, dan para akademisi yang telah meneriakkan kebenaran agar hukum dipandang sebagai hukum. Hukum tidak boleh diintervensi oleh politik atau pesanan-pesanan yang bersifat politis. Sementara kalau Tom Lembong khusus dia abolisi. Jadi dia Mhm, dia sendiri. Jadi dihapuskan semuanya ini kasusnya. Dan ini juga menarik buat Pak Prabowo juga ini sangat menguntungkan karena dengan iya. cara begitu Pak Prabowo menunjukkan bahwa nggak ada urusannya itu rivalitas pada Pilpres Mhm, 2024 lalu karena iya, bagaimanapun juga Tom Lembong itu kan ada sahabat Anies dan ini diperkirakan akan jadi backbone-nya Anies, jadi tulang punggungnya Anies untuk Pilpres mhm, 2029 nanti gitu ya. mhm, Artinya Pak Prabowo bersiap apa rivalitas lagi secara terbuka dengan iya, Anies tanpa melakukan mhm, langkah-langkah culas seperti yang dilakukan oleh Pak Jokowi sejak tahun 2024 kemarin kan sebenarnya dia berusaha untuk targetnya sebenarnya bukan bukan Tom Lembong tadinya disasar adalah Anies Baswedan dengan Formula E betul, ya kan gitu. betul. Ya, tapi pada waktu itu dipimpin oleh Firly Bahuri dan kita perlu ingatkan Firly Bahuri Mhm, sampai sekarang kasusnya belum berlanjut loh padahal dia ada betul. sering janjinya Pak Karyoto bagaimana ini sampai sekarang apa kalau di bagian dari deal ini juga gitu. Nah kan waktu itu para penyidik yang menolak ya Mbak Agi ya. Kalau Mhm, pimpinan KPK pada waktu itu siapa ya? Firly, kemudian siapa lagi yang satu lagi yang orang Jogja itu Mbak siapa? mhm, iya, iya. Alex Alex siapa ya? Alex Marwata ya? Siapa? Saya lupa Iya, Alexander iya. Marwata ya. Alex Marwata, Terus betul. kemudian Mhm, yang sekarang masih menjadi komisioner lagi yakni yang bekas jaksa itu kan mhm, si mhm. saya tiba-tiba namanya lupa ya. Mhm. Ini kan Bejo, lupa. siapa ya sekarang masih jadi ketua KPK ini kan Masih. tiga serangkai yang Mhm. pengen Padahal punya kasus dia ya juga. dia punya kasus ya dan dia yang termasuk bersemangat untuk menjadikan Anies sebagai tersangka tapi kan gagal karena BPKA juga tidak memberikan opini seperti itu karena semua opininya Mhm. wajar tanpa syarat gitu. Nah ternyata kemudian Thomas Lembong yang disasar dan konyolnya dalam kasus Thomas Lembong benar-benar nggak ditemukan syarat untuk menjadi tersangka itu punya ada aliran dana merugikan keuangan negara kemudian mens Mhm. rea nggak ada sama sekali kemudian dipaksakan menjadi tetap divonis
Yang saya kira ini akan jadi beban buat Pak Prabowo dong kalau itu kalau dibiarkan tidak Ah, dikoreksi gitu. mhm, Jadi mhm, ini Pak Prabowo kalau saya nyebutnya untung banyak ini dalam kasus ini dengan memberikan ini karena itu tadi dia menunjukkan bahwa dia negarawan yang sejati, dia tidak peduli apakah itu lawan politik atau bukan lawan politik. Ketika dia merasa bahwa ada ketidakadilan di situ, ya dia harus bertindak. Karena mhm, ini kan instrumen, ini kan hak istimewa yang diberikan oleh konstitusi dan itu tidak mhm, ada pelanggaran hukum di situ karena memang konstitusi kita memberikan kewenangan seorang presiden untuk mengambil mhm, langkah-langkah menggunakan hak istimewanya. Karena kalau dibiarkan oleh Pak Prabowo, misalnya itu prosesnya jalur hukum biasa, itu mulai dari banding, kemudian kasasi dan kemudian peninjauan kembali, itu prosesnya akan panjang. Khusus untuk Hasto, dia udah nggak mungkin itu Kongres PDIP bisa bisa terkatung-katung gitu kalau sampai menggunakan proses itu dan tidak ada jaminan bahwa hakim-hakim mulai dari tingkat banding sampai di Mahkamah Agung itu nantinya itu bisa berlaku jujur karena ya sangat kan prakteknya kita lihat bagaimana prakteknya banyak sekali hakim di Mahkamah Agung pun juga terkena kasus korupsi. Bagaimana suap menyuap di Mahkamah Agung menjadi praktek yang biasa sudah dua orang sekretaris Mahkamah Agung yang dipidanakan, terus yang terakhir ada pejabat Jarod Richard yang juga jadi maklar kasus. Jadi kalau dibiarkan kasusnya Thomas Lembong dan kasus Hasto ini bergulir ke ranah hukum yang biasa lewat pengadilan tingkat pertama, pengadilan banding sampai Mahkamah Agung, itu kita nggak bisa berharap terlalu banyak. Mohon maaf, kita harus menyatakan itu. iya, susah sekali Danantara nanti untuk bergerak. Soalnya Kenapa kok hukum dan tentara? Indonesia tidak pasti. Oh, Aparat ya. penegak hukumnya tidak adil. Bagaimana kalau terjadi ya, dan ini menjadi sorotan internasional. Kedua Hmm. kasus ini juga disorot oleh media-media asing, Mas Hersu. Hmm. Dan kita tahu tupoksi dari KPK itu adalah untuk menyelamatkan uang negara. Berapa uang negara yang bisa diselamatkan dari kasus Hasto? Hmm. Oke, Hasto memang bersalah begitu, tapi kita tidak membela PDIP dan kita tidak membela Hasto ya, karena catatan tentang Hasto itu Hmm. juga banyak yang buruk pernyataan-pernyataannya apa dan sebagainya. Hmm. Walaupun dia belakangan menyesali pernyataan itu, gitu. Tentang PDIP juga seperti itu, ketika mereka berkuasa juga banyak Siap. melakukan Hmm. hal-hal yang tidak disukai begitu. Tapi untuk kasus ini, khusus untuk kasus ini memang masalahnya adalah campur tangan dari kekuasaan lama, dari penguasa Iya. lama begitu. Jadi target lah Sehingga ini ya. Target balas dendam itu nggak berlebihan lah ya kalau yang padat zaman. sekali. Ya. Iya, dendamnya itu konyol banget gitu. Yang akhirnya cetowelo-welo dan nggak peduli itu dilihat oleh rakyat gitu. Nggak ada malu-malunya. Dan ini kan rusak kalau seandainya ini yang melaksanakan adalah para aparat hukum, para aparat penegak hukum yang kemudian mereka itu digaji oleh rakyat untuk menegakkan keadilan. Ternyata hanya melaksanakan perintah dari si orang itu. Begitu kan Mas Hersu. Dan eh, jelas, jadi ketika terjadi revisi Undang-Undang KPK dan kemudian sehingga presiden itu bisa cawe-cawe, bisa melakukan intervensi, rupanya itu dimanfaatkan betul. Jadi sekarang ini seperti kata Saud Sitomorang yang tadi malam saya lihat ada di televisi, dia mengatakan sekarang sebenarnya yang paling urgent supaya KPK bisa bergerak begitu. Karena ini kan KPK coba kasus nikel 5 juta ton lebih nikel, biji nikel diekspor ke Cina. Di Cina sudah ada bukti-buktinya komplit begitu bahwa nikel itu datang, tapi di Indonesia tidak ada bukti-bukti melakukan ekspor. Padahal di sana kedatangan nikel di sana impornya sudah jelas. Dan ini menyangkut nama-nama itu, nama-nama ada masuk nama Bobby, bahkan juga ada nama Kahiyang juga, kemudian nama Luhut apa dan sebagainya. Ini tidak tersentuh dan ini tidak eh, apa diabaikan begitu saja. Begitu juga yang CSR Bank Indonesia ini lambat sekali dan Ya. banyak kasus-kasus yang lainnya Mas Hersu. Jadi eh, KPK dalam kasus ini tidak bisa menyelamatkan, malah justru Hasto itu yang dikuyo-kuyo yang seperti itu begitu. Nah, sekarang selamat Bu Mega bisa menyelenggarakan kongres dengan sebaik-baiknya karena Sekjen ini kan memastikan kalau Bu Mega ini ingin naik lagi, Sekjen ini kan memastikan soliditas di tingkat bawah Hmm. semuanya. Ya. Dia harus keliling Indonesia bertemu dengan DPD, DPC apa dan sebagainya sehingga di Jakarta tinggal bleng begitu saja. Kan Ya. biasanya seperti itu yang berlaku Ya. di PDIP Nah, begitu. ini artinya Begitu kan ya dengan keputusan ini kan berarti clear ya hubungan antara Pak Prabowo dengan Ibu Megawati itu sekarang udah menyatu lagi gitu ya. Tergantung apakah betul. nanti dealnya itu dia masuk ke dalam pemerintahan gitu dengan menempatkan menteri-menterinya. Saya mendengar kalau masuk gitu ya meminta beberapa
beberapa kementerian yang itu berarti akan terjadi reshuffle. Itu ada Mhm. bagusnya adalah bahwa ini mungkin momentum buat Pak Prabowo membersihkan kabinetnya dari orang-orangnya Jokowi. Tapi Mhm. sebagai aktivis demokrasi kita mesti mengingatkan bahwa ada bahayanya juga karena dengan begitu tidak ada oposisi lagi loh. Jangan. Nggak ada oposisi Nah, nggak baik. itu nggak Mhm. bagus juga Ya, itu ya itu yang harus dilakukan. betul, Nah, betul. bagaimana kalau kemudian nasib dari Jokowi dan juga Gibran Rakabuming? Menurut saya itu jadi menarik loh, Mbak Agi. Iya, Gibran saat ini kalau kita melihat medsosnya, melihat apa selalu yang dia katakan ketika dia speech begitu, Hmm. ketika dia berpidato, ini tampak hati-hati betul dan juga menjadi anak baik gitu Mas Herso, menjadi Emang anak emang baik yang selama ini nggak hati-hati atau saya nyebutnya mungkin bukan hati-hati ya selama ini memang dia nggak bisa ngomong gitu kalau. karena nggak bisa ngomong, jadi di remote juga begitu ya dari para staf khususnya gitu yang memberikan banyak masukan kepada dia. Iya, memang seperti itu gitu. Jadi sekarang pun media juga menyoroti begitu bagaimana sikap dari Gibran ini makin lama makin berubah, yaitu apa yang dikatakan oleh Prabowo. Jadi Prabowo ngomong apa di tempat yang lain, itulah yang kemudian dikopi dan disampaikan pada saat dia berkunjung ke suatu tempat. Jadi tampak betul memang tidak ada narasi yang genuine, tidak ada narasi yang orisinal dari Gibran ini begitu. Ya, Bahkan ini seperti Mbak Agi dari lagi salah nih Mbak Agi. Kok masih saya dibahas disalahin soal terus itu? karena berharap terlalu banyak kepada Gibran. Yang salah Mbak Agi bukan Gibran ini. Iya ya, Mas Hersu ini apa namanya menyangkut soal Tom Lembong ya. Kalau saya lihat kan Tom Lembong ini banding dan apa yang dikatakan oleh kuasa hukum dari Tom Lembong, Pak Zaid siapa tuh yang aktif sekali ini bersama Pak Ari Yusuf Amir begitu ya. Pak Zaid mengatakan bahwa akan mengusahakan betul kedatangan Jokowi dan juga Tuandi. Rini Sum Sudah di Sumarno ya, bukan saya Rini. saya Rini. selalu salah menyebut Ya, Rini ya. Suwan Iya, Rini karena saya Sumarno. meliput ketika menjadi apa namanya menjadi Eh, Rini Ya makanya Suwandi. nama itu bukan suami mestinya, karena suami bisa berganti-ganti. Jadi nama itu Din mestinya ya. Kan membingungkan orang nih kalau seperti ini. Iya 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 betul. Jadi Jokowi bersama Rini ini begitu ya diusahakan untuk hadir. Ya susah. Mana mana mungkin dalam keadaan yang masih Nggak perlu masih lagi kalau sekarang, Pak. kecil. Nggak perlu lagi Ya, dihadir. sekarang sih nggak perlu. Cuman artinya ini ya Pak Jokowi, walaupun mungkin Anda ini sekarang merasa terpojok begitu, tapi Anda paling tidak merasa bersyukur karena tidak dikuyok-kuyok untuk hadir di pengadilan. Ya nama Dan, Anda itu dan disebut dan terus-terusan. dan memang kalau banding kan Sidangnya nggak Tom nggak Lembong, perlu ya menghadirkan, Mbak. Proses di pengadilan tingkat banding itu tidak perlu menghadirkan nggak perlu saksi-saksi, Mbak. menghadirkan ya. Iya, gitu. Iya, tapi dari kuasa hukum Tolembong berusaha betul untuk menghadirkan karena dia belum diambil kesaksiannya di tingkat Ah, pengadilan negeri begitu. oh, gitu ya. Iya, jadi padahal dia ini adalah saksi yang sangat berpengaruh, kan harus dihadap-hadapkan dan itu syarat dari Tom Lembong juga. Saya mau banding dan dihadirkan Jokowi. Jadi dia betul-betul ingin bertatap muka dengan Jokowi dan juga dengan Rini yang ketika itu menjadi Menteri BUMN. Ini Kak, saya bisa bayangkan nggak akan berani tuh Jokowi berhadapan-hadapan dengan Tom Lembong begitu. Dari gestur wajah Tom Lembong yang lurus, yang happy tanpa beban bertemu dengan Pak Jokowi yang sekarang selain terjadi perubahan fisik juga dari tekanan sana sini yang kita menduga berat bahwa Pak Jokowi itu mengalami stres Ya. atau bahkan depresi kan dengan Tapi keadaan tapi itu. sebenarnya yang penting buat kita ya, ini bukan persoalan karena tekanan publik yang begitu besar, impact politik yang begitu keras. Harusnya ya hal semacam ini menjadi standar gitu ya, yang seperti kan Pak Iya, SBY kemarin pidato menyatakan bahwa negara kuat pun itu bisa hancur ketika kemudian penguasanya mhm, menempatkan diri di atas hukum dan kepentingan rakyat. betul, Saya kira itu betul. doktrin itu yang mesti disadari oleh para para Mhm. penguasa negara. Dan tapi kalau kita ngomong sama Pak Jokowi kan nggak nyampe yang ngomong itu, dia mana peduli Iya, soal. Mas Heru salah. Iya, salah Mas juga Heru saya, mohon salah. maaf. Mohon maaf. Gantian ya. Berharap ini bukan dendam loh, ini bukan dendam. Iya, bukan Tapi ya. salah berhadap itu ke Pak Jokowi. Iya, iya, Ya, iya, 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 iya. Oh, Mas Heru masih jadi ingat. bukan hanya Gibran ya yang kita nggak boleh berharap ya. Padahal Pak Jokowi juga nggak bisa berharap ya. Versi masih ingat tidak wawancara Rossi dengan Pak Agus Raharjo, mantan Ketua KPK yang Ya, ketika ya, itu ya. Hmm. dia dipanggil oleh Jokowi ternyata dan dia kaget gitu. Dan dia bilang, "Hentikan!" gitu kan sambil teriak itu. Ayo eh, diam. Itu ada juga sekarang ya.
Itu Hmm. termulnya kalau itu yang pakai Ya. diam itu. Hmm. Dan kemudian ketika Pak Agus Raharjo ini menjawab begitu, jadi apa yang harus dihentikan apa? Ternyata kasus Setia Novanto. Hmm. Dan ketika Pak Agus ini mengatakan bahwa tapi kan sudah keluar sprindiknya Pak Hmm. begitu. Hmm. Pak Jokowi menanyakan kepada Pratikno satu-satunya orang yang menjadi saksi dan hadir di situ, sprindik itu apa toh? Katanya begitu. Orang yang ingin berkuasa di atas hukum gitu ya, 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 sehingga Indonesia menjadi tidak menjadi negara yang berperadaban bagus sih menurut Pak SBY. Siapa lagi yang dimaksud Pak SBY kalau ya. bukannya Ya ini Jokowi begitu kan? matahari Nah, kembar, sekarang negara yang hancur biasa iya, aja, gitu-gitulah. orang itu nggak menguasai di atas hukum, tapi nggak tahu apa itu sprindik. Bayangkan, presiden itu Mas Ersu, dan itu terjadi pada tahun 2000 sekian, pada masa 2014 sampai 2009. Iya, pada periode pertama dia tahun kesekian begitu, dan dia Tahun masih belum tahu kasus sprindik. Setia Novanto 2000 awalnya 17 ya. 2015 untuk papa minta saham. Kasus yang sama juga terjadi pada Sudirman Said yang dia juga diminta Iya untuk betul. berkaitan dengan papa minta saham ya. Makanya kemarin dalam konten saya sebelumnya ketika kemudian pulang dari Solo dan terus kemudian Kejaksaan Agung minta agar paspornya Riza Khalid itu dibatalkan kan. Waktu itu saya membuat konten juga saya bilang sinyal ini Prabowo sebenarnya udah mulai meninggalkan Jokowi dan ini kemudian Betul. ternyata kelanjutannya seperti sekarang ini. Mungkin orang waktu itu belum begitu ngeh bahwa ini adalah tahap sequel dari tahapan-tahapan bahwa Prabowo udah mulai check out dari istana Kutai Timur. Kutai mana sih? Kutai Utara ya. Iya ya, dan aneh sekali kalau kita ingat apa yang dikatakan oleh Pak Sudirman Said ya, atau Ya. oleh Pak Said Didu ketika itu. Pak Sudirman Said sepertinya yang kemudian menanyakan ya Mas Hersu ya, atas apa kehadiran dari Riza Khalid ke acara apa Oh, namanya Sudirman pernikahan Said. putra Prabowo. Itu Pak Said Didu. Sudirman Said ya, Said Didu itu yang menyatakan bahwa dia jadi tamu VVIP di acara VIP, pernikahannya betul. Dan kita katanya kan Gibran ya. undangannya dijual. Masa Oh, seorang presiden menjual undangan? oh ya. Jadi katanya, iya, jadi kenapa dia ada di VVIP dan katanya ya itu karena undangannya dijual begitu. Jadi bukan atas pengetahuan Pak Jokowi. Tapi kalau undangannya dijual, kemudian dia berbaris di tamu VVIP dan mengucapkan selamat begitu. Hmm. Kan aneh sekali. Jadi apalagi dia datang dengan menggunakan pesawat pribadi, kan ada di bandara itu sudah terdaftar begitu siapa saja menggunakan pesawat private begitu. Jadi ya memang kita tahu lah kedekatan. Apalagi Pak Jokowi pernah mengatakan juga ya sama Setia Novanto hati-hati takutlah memperlihatkan itu kepada Riza Khalid juga takut. Lo presiden kok takut sama orang-orang ini begitu. Ini memang lucu sekali. Ini setelah Jokowi lengser ini barulah terbuka semuanya. Dan yang terbuka saat ini baru sepitil saja mungkin berapa Ya, persen saja. tapi kita berharap bahwa ini adalah momentum. Sudah selesai lah. Kalau para senior-senior TNI kan nganggap Pak Prabowo itu sedang melakukan operasi Sandi Yuda dengan Pak Jokowi gitu. Betul. Jangan sampai Mhm. tiba-tiba sekarang ini sedang euforia dukungan kepada Pak Prabowo luar biasa besar, orang udah mulai senang, tiba-tiba muncul lagi Solo lagi. Jangan sampai ya Pak. Nggak ketemu di Solo, tapi Pak Jokowinya ke Jakarta dan kencan. Oh, itu juga sama saja sih. Iya. Mudah-mudahan ini sebenarnya tanda itu karena kita sebenarnya sebagai bangsa kan kita ingin melangkah melangkah jauh ya Mbak Agi ya. Sudah ada pemerintahan yang Betul. baru, ya harusnya pemerintahan yang baru itu keluar dari bayang-bayang pemerintahan yang lama gitu. Nah, Ya. kalau mau tapi memang ini makanya saya tadi menyatakan ini menarik untuk melihat bagaimana selanjutnya. Apakah kemudian PDIP itu akan masuk ke dalam kabinet dan kemudian juga dan kalau masuk ke kabinet bagaimana pola hubungannya atau nasib Gibran yang sekarang juga sedang terus secara gencar ingin dimakzulkan dan dua soal ini yang membuat saya kira kenapa kemudian Pak Jokowi itu sakit ya karena sakitnya jelas kalau dari secara ini kelihatan psikosomatis ya Mbak Agi ya sakitnya ya itu Ya, lebih pada tekanan betul. dan ini kita lihat apakah peristiwa ini akan memberikan tekanan yang cukup berat kepada Pak Jokowi dan itu bisa berdampak pada kesehatannya lagi gitu. Iya. Dan harusnya berdampak kepada KPK, para pimpinan KPK. Hmm. Pimpinan Anda sekarang ini adalah Pak Prabowo. Hmm. Presiden kita sekarang adalah Pak Prabowo. Hmm. Begitu. Hentikan itu mendengar mendengar perintah-perintah atau ya semacam cawe-cawe disuruh ini disuruh itu. Pak Jokowi sudah bukan menjadi presiden kita lagi dan ini adalah pemerintah pimpinan KPK yang baru. Jadi sebelumnya
Pak Jokowi kan ingin memilih pimpinan KPK ini sebelum dia sendiri lengser. Padahal menurut undang-undang itu tidak boleh Hmm. satu presiden pada periode yang sama melakukan pemilihan pimpinan Ya, KPK gitu. ya. Nah, ternyata dilakukan. Itu saja sudah kelihatan betul ini apa ya, tidak menghargai Pak Prabowo. Walaupun akhirnya di masa sudah berganti, Yusril mengembalikan itu, dan Pak Prabowo dengan jiwa yang besar untuk tidak mempermalukan Pak Jokowi, saya rasa itu intensinya, tetap memilih nama-nama ini untuk kemudian menjadi pimpinan KPK. Nah, sekarang yang terjadi saat ini, jangan lagi pernah. Sekarang selamatkan uang negara triliunan itu, Hmm. yang banyak sekali kasus-kasusnya terbengkalai. Ya. Nah, kemudian untuk hakim juga, ini pelajaran betul untuk hakimnya Pak Nah, Tom Lembong, hakimnya gitu. sudah dilaporkan kan ke Komisi Yudisial kan? KY, Hmm. betul sudah dilaporkan. Tapi apakah itu akan memiliki efek jera atau tidak begitu? Setidaknya Pak Prabowo sudah memutuskan pada bulan Juni kemarin ya, akan menaikkan sebesar 280% gaji hakim. Hmm. Jadi artinya harus tegak lurus, harus adil, harus apapun pasang badan begitu. Jangan mau ada intervensi dari luar. Apalagi sudah jelas-jelas ini sama sekali tidak adil. Sama sekali tidak adil. Tidak ada mens rea aja sudah aneh. Apalagi tidak ada aliran dana. Nah, tadi malam saya lihat Hotman Paris juga mengatakan rupanya Hotman ini menelpon setiap hari katanya kepada Dasko, kepada Pras, kepada Teddy, kepada pokoknya orang di circle-nya Pak Prabowo itu ditelepon berkali-kali. Dan kemudian dia juga ketika ditanya apakah ada delapan terdakwa begitu yang sekarang ini dalam proses, yaitu pihak-pihak swasta yang ketika itu melakukan impor Hmm. gula juga di masa Tom Lembong, apakah mereka juga akan bebas? Dia mengatakan, Dasko mengatakan nanti akan ada intervensi. Dalam hal ini kita jangan melihat ini sebagai intervensi yang, loh harusnya ini mandiri nggak boleh diintervensi. Iya, kalau buruk ya harus diintervensi Ya, gitu. dan itu jangan lupa sekali lagi bahwa pemberian itu hak istimewa dari seorang presiden yang dijamin oleh konstitusi. Betul. Itu jadi nggak bisa dikatakan itu sebagai cawe-cawe karena Hmm. ada di konstitusi loh itu ya. Yang sekali lagi saya Iya. ulang amnesti, Ada abolisi, hukumnya, betul. gerasi dan juga rehabilitasi. Jadi ini Hmm. tidak bisa disebut sebagai cawe-cawe. Jadi ini masih Hmm. dalam koridor hukum gitu. Saya kira kita penting ini untuk memberikan semangat juga gitu ya kepada pemerintahan Pak Prabowo dan mudah-mudahan kita nggak dikecewakan lagi. Dan situasi ini tiba-tiba balik lagi set. Saya kira Aduh. enggak lah ya kalau kita lihat situasinya seperti sekarang ya dengan masuknya Ibu Iya. Mega dalam pemerintahan secara resmi atau tidak resmi itu kan berarti syaratnya ya tidak ada si itu tuh pasti gitu maunya Bu Mega gitu kali ya. Kita masih menantikan jawaban dan perlawanan dari geng Solo. Yes, oke. Sampai ketemu lagi. Kami mohon pamit. Saya Hersy Arif. Dan saya Gibeta, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Tetap salam akal sehat, merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.